Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini pembelajaran kita temanya adalah tentang sistem alat pernapasan. Nah, yang pertama itu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nah, cacing tuh nggak punya tuh alat pernapasan khusus kayak manusia, misalkan hidung. Nah, cacing tuh bernapasnya melalui permukaan kulit. Nah, kalian suka lihat kan kalau cacing tuh berlendir gitu tuh, fungsinya untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, makanya cacing tuh suka banget tinggal di tanah yang lembab, soalnya biar tubuhnya tuh tetap berlendir seperti itu. Lalu alat dan sistem pernapasan yang kedua itu terdapat pada serangga. Nah, serangga bernapas dengan sama kayak manusia, menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasan serangga tuh beda nih dengan hewan yang lain. Nah, apa coba alat pernapasan serangga? Nah, alat pernapasan serangga berupa trakea. Nah, trakea ini sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Trakea ini mengedarkan oksigen, jadi oksigennya disebarluasin ke semua sel tubuh serangga ini, dan organ-organ yang menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh dibuang. Nah, gitu. Udara memasuki trakea ini melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, seperti itu. Lalu udara beredar melalui pembuluh darah kecil yang terdapat pada serangga. Nah, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, yang ketiga, alat sistem pernapasan pada ikan. Nah, ikan juga walaupun hidup di air tapi tetap tuh butuh oksigen buat hidup. Nah, bukan kalau paru-paru nggak kuat nih di air, pakai apa dong? Nah, ikan bernapas dengan organ khusus yang mirip saringan tuh, disebutnya insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Kalian suka lihat gak sih ikan ininya suka kebuka-buka gitu ya? Nah, itu tuh bernapas ikan melalui insang. Nah, pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Sama juga ya, jadi menyerap oksigen terus mengeluarkan karbon dioksida. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama. Nah, kalian suka lihat tuh mulut ikan monyong-monyong terus ininya gitu-gitu kan. Nah, itu tuh lagi bernapas kalau di dalam manusia ya. Nah, lalu yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Ada yang tahu nggak hewan apa aja hewan amfibi tuh? Jadi hewan amfibi itu hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat sama di air. Nah, katak tuh termasuk hewan amfibi. Kalau katak kecil yaitu kecebong ya, hidupnya teh di dalam air menggunakan insang. Nah, insang kecebong terletaknya tuh di luar tubuh. Kan kalau ikan tuh di dalam ya, di dalam sini, di dalam dekat kepalanya. Nah, kalau insang kecebong tuh terletak di luar tubuh dan terdiri atas lembaran halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah umur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Jadi kalau pas lahir sampai 9 hari tuh menggunakan insang luar. Nah, setelah 9 hari, menggunakan insang dalam akan menyusut. Jadi semakin dewasa insang dalam pada katak ini akan menyusut. Nah, dan berfungsi jadi paru-paru. Nah, makanya kan kita sering lihat tuh katak dewasa ada di darat. Nah, itu paru-parunya udah berfungsi dan insang di dalamnya sudah mengecil. Nah, selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit kan. Nah, permukaan kulit katak selalu basah. Kalian suka lihat gak sih katak-katak gitu kayak berlendir gitu, sama kayak cacing gitu ya, berlendir basah gitu. Nah,
agar sama tuh kayak cacing, dapat memudahkan menyerap oksigen dari udara seperti itu. Nah, yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk dalam jenis reptil tuh apa aja coba? Jadi, yang termasuk jenis reptil tuh ada ular, kadal, cicak, buaya, sama biawak. Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru, masuk hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru ya. Jadi 3 prosesnya. Jadi melalui masuk ke hidung, lalu melewati batang tenggorokan, masuk ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi kan buaya kan pakai paru-paru ya, bukan pakai insang. Nah, selama mereka menyelam, hidungnya itu ditutup, jadi biar udara nggak masuk ke dalam tubuh buaya seperti itu. Nah, yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru, sama nih burung juga pakai paru-paru pernapasannya. Nah, paru-paru burung terletak di dalam rongga dada juga. Udara yang mengandung oksigen ini masuk melalui lubang hidung, pangkal paruh sebelah atas. Suka lihat gak sih di kalian kalau lihat burung merpati gitu, suka ada di paruh, suka ada bolongan gitu kan. Nah, itu tuh hidungnya. Nah, selanjutnya kan habis masuk ke hidungnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian masuk ke kantong udara. Nah, kenapa nih Bu, burung kok punya kantung udara sedangkan yang lain enggak? Nah, karena burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Jadi saat mereka berdiam diri tuh mereka menghirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, saat terbang burung tidak menghirup udara. Nah, kantong udara ini fungsinya buat nyimpan udara saat nanti terbang seperti itu. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh nih, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia tuh apa sih Bu? Jadi mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Nah, mamalia ini tapi ada 2 jenis, ada yang di laut sama ada yang di darat. Nah, kalau yang di laut itu misalkan ikan paus seperti itu. Nah, kalau di darat ini kambing, sapi, kerbau, kuda. Nah, alat pernapasan mamalia di darat sama di air tuh beda ya pasti. Alat pernapasan mamalia di darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, kalau mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, ini yang membedakannya, hidungnya dilengkapi dengan katup. Karena kan saat kayak buaya tadi tuh, inget gak? Jadi pas mereka nyelam, si hidungnya ditutupin sama katup. Nah, saat mamalia menyelam kan katupnya tuh tertutup. Nah, sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya terbuka. Nah, pada waktu itulah mamalia air menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kalian pernah lihat gak sih paus yang tiba-tiba ke permukaan terus nyemburin air? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya nih ada sistem pernapasan pada manusia. Nah, manusia bernapas menggunakan apa nih? Pasti kalian udah pada tahu. Paru-paru ya. Pernapasan manusia ini cukup banyak ya daripada hewan. Nah, yang pertama tuh melalui hidung. Udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut. Kalian pasti tahu lah ya, di dalam hidung tuh ada rambut. Nah, itu tuh jangan digunting, jangan. Nah, itu tuh soalnya berfungsi untuk menyaring udara yang kotor seperti itu. Selain disaring, nah udara yang masuk juga dilembabkan oleh selaput hidung. Lalu yang kedua, melewati faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, yang ketiga, laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Nah, jadi kan
misalkan ini faring, ini laring, seperti itu. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, lalu masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea, jadi di dalam trakea ini ada jaringan yang disebut silia. Nah, yang akan bergerak mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi di sini tuh udaranya juga disaring lagi nih, gitu, biar nggak ada debu-debu sama bakteri yang masuk. Nah, lalu yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Nah, bronkus ini ada dua, ada bronkus kiri sama bronkus kanan. Nah, lalu ada bronkiolus, merupakan percabangan dari bronkus. Yang terakhir nih ada alveolus. Nah, alveolus ini terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Nah, alveolus terbentuk seperti buah anggur. Nah, sekian nih penjelasan dari Ibu. Jika nanti ada yang ditanyakan, setelah kalian menonton video ini, kita akan memasuki pembelajaran melalui Zoom. Nanti di sana kalian bisa bertanya jika ada yang kurang mengerti. Sekian dari Ibu, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat Selamat pagi, ya. Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, gimana nih kalian udah nonton video pembelajaran yang Ibu buat sebelumnya belum? Sudah. Udah. Gimana? Pada mengerti belum? Kalau belum mengerti, silakan bertanya. Ibu Anisya izin bertanya. Boleh, Anissa, silakan. Kalau pernapasan manusia itu terdiri dari apa saja, Ibu? Karena dalam video Anisya belum memahami, Bu. Oke. Nah, pernapasan manusia itu terdiri dari tujuh tahapan ya. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat itu trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, sama yang terakhir alveolus. Nah, gimana nih? Udah tahu kan? Diingat-ingat ya, pernapasan manusia itu melalui 7 tahapan. Baik, Bu. Terima kasih. Anisya sudah memahami. Baik, gimana nih? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau nanti Ibu tanya? Ibu tanya aja ya. Buat Rosmani, sistem pernapasan reptil ada apa aja nih? Izin menjawab ya, Bu, tapi maaf kalau salah. Boleh, silahkan. Alat dan sistem pernapasan pada reptil alat dan sistem pernapasan pada reptil. Yang tadi saya simak dalam video pembelajaran Ibu, hewan yang termasuk jenis reptil ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Terus reptil juga bernapas menggunakan paru-paru, Bu. Baik, betul. Ada yang mau nambahin nggak nih dari Saya, jawabannya? Ibu. Oh, Anissa, silahkan. Paru-paru, mau nambahin kalau paru-paru reptil itu terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal sama buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Terima kasih, Bu. Wah, bagus sekali. Berarti udah pada paham ya? Soalnya udah bagus-bagus nih jawabannya. Baik, Bu. Paham, Sudah Bu. paham. Alhamdulillah. Nah,
jika sudah paham, selanjutnya nanti setelah penutupan kalian mengerjakan soal ya. Batas waktunya hingga Ibu izin bertanya, boleh. mengerjakan soalnya melalui apa ya, Bu? Melalui Google Form ya. Kalian sudah mengerti belum? Sudah ya? Cara mengerjakan soal melalui Google Form. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, ditunggu sampai jam mata pelajaran selesai ya. Dikerjakan. Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih juga ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu tutup ya.